Tiap hari Kamis tiba, ku tak sabar untuk bertemu bersama kawan-kawan, ngopi jadi pilihanku. Le cappuccino hangat bercerita tentang hidup, tentang mimpi dan tujuan dalam hidup yang sangat cukup. Tegukan terakhir. Mantap. Mantap. Enak-enak. Tegukan terakhir. Gitu Teh Desi, kita sekarang punya segmen baru, Tegukan Terakhir. Iya. Ya, Sore-sore karena- tegukan terakhir. Ya. Karena menjelang pulang ini. Ya. Jadi menjelang pulang ada tegukan. Iya, Betul. karena apa? Iya. Karena Mantap. apa? Karena memang tegukan terakhir itu tegukan yang paling nikmat. Iya. Gitu. Seperti pesan-pesan yang selalu menginspirasi, selalu nikmat. Nggak nyambung kali ya. Bagaimana kalau kita ngobrolin cinta saja sore ini? Kebetulan ada yang mau merit juga kayaknya ya. Iya. Jadi ngomongnya cinta. Ye, ada yang Gitu. mau married. Pengantin. Jadi hari sore ini Caten. kita ditemani dengan V60. Ini Caten. V60 kan? P60. Kenapa V60? Genep puluh. Genep 60 derajat alatnya. Sudutnya 60 derajat. Bentuk V 60 derajat sudutnya. Jadi Bentuk V60. V? Iya, si alatnya itu saringannya, drivernya bentuknya P, sudutnya 60 V. derajat. Jadi V60. Jadi P 60. Begitu. Kalau di ngejat kafe namanya genep puluh. Genep 10. Ini rasanya pahit. Pakai gula nggak? Sebetulnya rasanya nggak pahit, Bu. Enggak, ini enggak. Tapi nggak pakai gula ini kan? Nggak Enggak, enggak pakai gula. Tapi masih aman di aku. Aman karena memang Sudutnya 60, terus menetesnya 90. menetesnya Kela. Kela ya. enggak. Kalau sudah Kalau bingung matematikanya, matematikanya sok lamun 60 sudutnya 90 biasanya sok aya Kayaknya ini mah 100. Matematikanya beda lagi. Enggak. Bukan matematika. Bukan sembarang matematika. Yang pasti menetesnya itu teori dari apa? Gravitasi bumi. Nah, jadi begitu pula dengan pernikahan. Jadi karena untuk menghasilkan P60 itu butuh kesabaran. Betul, betul, Maka kalau pernikahan juga sama butuh proses. Makanya nikmat itu karena kita menunggunya lama. Makanya betul, pernikahan betul. akan berbeda gitu. Betul, betul. Melewati proses yang sangat panjang. masuk. Tema ternyata. Pak Dedi, Ayah cerita. Awas, tapi jangan kayak orang-orang. apa tuh? Bobogohan jeung aing kawin jeung batur. Itu nikmatnya juga beda. Tapi kayaknya semua orang pernah ngalamin gak sih? Ada sih kayaknya. Ada beberapa yang pernah ngalamin, ada paling sedikit lagi yang nggak pernah ngalamin. Kayaknya Teh Desi sebelum sekarang mau memutuskan nikah, berapa kali putus cinta? Sering. Bu nangisnya juga sering kayaknya. Berapa kali nangis? Away, pernah nggak? Iya. Pernah putus cinta kali kan? Pernah. Nyambung lagi pernah? Enggak tuh. Enggak ya? Diblokir. Nggak ada kan? Berarti, salah pertanyaannya. Berarti pernah menemukan cinta baru? Pernah. Pak Dedi pernah kan? Pernah. Pernah lah. Pernah lah Kalau ya. yang pernah pacaran ya pasti pernah putus. Yang Pak Kabit pernah juga kan? Oh, kalau sudah mantan ya dilupakan. Iya. Nah, kan ada pepatah nih, Iya. pepatah Gen Z sekarang. Kalau sudah mantap, menikahlah. Hah. Kalau sudah mantan, lupakanlah. Nah, Tapi kadang ada juga yang mantan tapi masih berhubungan gitu ya Pak ya. Nah itu, jadi gini, apa manggilnya, bapak. Jadi gini Pak Den. Jadi kalau mantan itu lawannya obat. Ya, jadi kalau obat itu rasanya pahit, tapi bisa menyembuhkan. Masa mantan yang manis ditinggalkan? aku hampir aja mau berpikir mantan mengobatinya di mana? Gitu. Padahal bukan ya. Ya. Oke deh, kalau pernah mengalami nih Pak, kenapa sih ya? Teh Desi juga pernah mengalami, mungkin lebih dari 10 kali menemukan cinta baru. Wah, kayaknya lebih Ada dari nggak sih, Pak, 20 juga. hubungan
kenapa sih kok bisa orang tuh kan jatuh cinta, kemudian putus, jatuh cinta lagi, putus lagi. Jatuh Terus cinta lagi. Ada yang nggak pernah jatuh cinta tiba-tiba nikah gitu, berjodoh, Kirain langgeng ada yang gitu. tidak pernah jatuh cinta tiba-tiba putus gitu. Atau mungkin tidak pernah Iya, pacaran putus gitu ya, sebelum tidak pernah. jadian Nggak teh. mungkin kali ya kalau jatuh cinta mah pasti ada aja mungkin ya kayak Ya, betul. cinta rahasia kayak gitu mungkin ya. Cinta rahasia. Nah, tapi kan tiba-tiba nikah gitu, nggak pernah pacaran dan itu langgeng. Ada yang nikah pacaran lama gitu, kayak Teh Desi mungkin pacaran bertahun-tahun gitu. Tapi terjadi gitu, nangisnya setahun gitu ya. Itu kaitannya Tapi dengan terjadi. jodoh, berarti ada cinta, ada jodoh. Gitu. Ada yang mungkin sudah jodohnya, ada yang belum jodohnya, sehingga perjalanan panjang pacaran tapi tiba-tiba putus, berarti belum jodohnya. Nah, berarti ada hubungannya nggak sih antara cinta dan jodoh? Ada. Jadi kalau berbicara, kan jodoh itu sebetulnya berbicara takdir ya. Iya, Ya, betul. benar, takdir. Takdir itu terbagi ke dalam dua golongan. Yang satu takdir namanya takdir mubrom, yang satu lagi takdir mu'alak. Kalau takdir mubrom itu tidak bisa dirubah-rubah. Iya. Mutlak, ya. Contohnya kelahiran, mau lahir kapan Allah sudah menentukan. Ya. Terus kematian, kematian tidak bisa dirubah-rubah. Kapan dia mau meninggal ya di halangan kumaha wae ge, kalau sudah waktunya meninggallah dia. Ya. Tapi kalau jodoh itu takdir mu'alak, isimnya isim maf'ul. Iya. Bener Bisa kan? diusahakan. Bisa salah orang. Beda aja lulusan UIN nanti bisa salah orang. Jadi kayak jadi gimana? Jadi artinya tergantung. Tergantung itu tergantung kepada ikhtiar, kepada doa, kepada usaha. Jadi bagaimana kita berusaha, bagaimana kita berikhtiar, bagaimana kita berdoa, maka jodoh itu akan seperti itu. Jadi jodoh mah bisa berubah. Ya, hari ini Teh Desi misalnya dijodohkan dengan calon suami yang sekarang. Tapi sebetulnya kan bisa berubah. Tengah-tengah bisa berubah. Banyak kejadian kayak di TV tiba-tiba calon pengantin laki-lakinya tidak datang gitu. Kayak yang di Makassar misalnya seperti itu. Betul, Itu betul. bagian dari takdir mu'alak begitu. Gitu, Jadi, Pak. masih Jadi bisa takdirnya diusahakan. yang berubah ya Pak? Berarti jadi takdirnya Masih bisa diusahakan. Jadi takdir yang sudah ditetapkan oleh Allah, tapi kita wajib berikhtiar, wajib berusaha. Jadi kayak keterangan ini Pak, Allah itu tidak akan merubah satu kaum kecuali dia merubah dirinya sendiri gitu. Betul. Jadi kayak kepandaian, kayak kekayaan, kayak jodoh, itu namanya takdir mu'alak. Jadi masih kena bisa berubah gitu. Cek saha kita bodoh, kalau kita mau belajar mah orang bisa pinter gitu. Cek saha orang tuh bisa mau mobil gini kan, orang kayak diajar mah bisa mau mobil begitu. Begitupun cinta dan jodohnya gitu. Jadi orang muda Desi misalkan, kalau usahanya kita maksimal gitu kan, doanya bisa juga jadi maksimal. dapet, kata Anu Desi tadina ya. ijid deh, benci, akhirnya jadi cinta. Dulu besi sekarang parang, dulu benci sekarang sayang. Masuk Pak Haji. Masuk Pak Haji. Jadi gitu. Itulah makanya di dalam Islam itu tidak boleh pacaran. Jadi di dalam surat An-Nur ayat 30 itu untuk laki-laki, di An-Nur 31 itu untuk perempuan. Maka ke pihak laki-laki jagalah pandangan dan kemaluan. Nah, di ayat 31 di An-Nur ayat 31 jagalah pandangan, jagalah kemaluan dan jagalah perhiasan. Perhiasan itu yang dimaksudkan dengan aurat. Makanya kenapa di Islam itu tidak boleh pacaran tadi? Sakit hati, depresi, kawin acan, depresi Ngejagaan jodoh batur ya Pak. Betul. Maka kemudian gimana solusinya supaya kita mengikhtiarkan jodoh kita? Ta'aruf. Karena kalau tidak ta'aruf, tak sayang. Ta'aruf, maka ta'aruf itu sayang. melalui perantaraan, melalui pihak ketiga. Bagaimana kita mengungkapkan, pendidikan anak di baheulana naonnya, sakolana di mana gitu. Kumaha tingkah lakuna jeung indungna akur teu gitu. Itu melalui pihak ketiga tuh ta'aruf itu. Ta'aruf wae. Kalau sudah yakin baru kemudian kita menghitbah. Sebelum akad nikah menghitbah, Mengikat, gitu. ya. Mengikat. Begitu. Kalau misalkan Pak ya
sekarang kan Teh Desi pacaran kan, kenal dulu kan, nggak ta'aruf kan. Nah kalau misalkan yang kayak Teh Desi gitu untuk melihat kejujurannya laki-laki itu, kalau ta'aruf katanya begini kan, biasanya dilihat dari orang lain, berarti kan atas rekomendasi orang kan Pak. Betul, kalau ta'aruf. betul. Nah kalau kayak Teh Desi gini, kalau apakah pacaran itu juga bisa melihat kejujuran si laki-lakinya atau gimana sih Pak? Belum Tidak. tentu. Pacaran Tidak. itu kadang-kadang berbeda, ya. Betul atuh. Beda. Antara pacaran dan nikah itu akhirnya beda. Ini ada hubungannya ya yang pernah Bu Nani sampaikan ke saya. Kenapa sih orang sudah menikah lama tapi tiba-tiba kemudian berakhir cerai gitu ya. Sudah tua gitu ya. Jadi berdasarkan hasil penelitian ada 6 hal yang utama. Yang pertama, seringkali perempuan itu mengajar laki-laki melihat kemapanan. Geus gawe ya. Orang tua kita kalau menikahkan punten ya, Indonesia saat ini mah pada umumnya. Umumnya. Emang si Aana gawe naon? Di mana gawena? Terus aya teteh jeung si Aa bogohnya cukup lah. Iya. Kalau sudah lalaki nagawe, kemudian budak awewena bogoheun, menikahlah. Iya. Can belum pernah ditanya bagaimana agamanya, ngajina bisaeun henteu. Betul. Jadi imam pantes henteu. Bibit bebet bobot nyapanya. Iya. Dan dindut Bisa dan dindut. Nggak Jadi bisa ngaji? Jadi menikah lama berakhir putus itu karena tadi yang pertama perempuannya mengejar kemapanan. Kemudian yang kedua ditemukanlah sisi yang lain. Tadi yang berhubungan dengan kejujuran. Geningan ari geus kawin mah salaki urang teh resepna nguseup. Anu kamari mah teu udud, ayeuna mah geningan udud salaki teh. Ayeuna mah geningan salaki teh resep keneh ngamandian manuk daripada ngamandian pamajikan gitu. Nah, yang kayak gitu kan Hal-hal yang ini ya. Kelihatannya Muncul. setelah menikah Iya, itu. ketika pacaran mah kan itu ditutup-tutupi seolah-olah wah bebeakan teh untuk si perempuan. Lelaki paling baik sejagat raya. Terus kemudian yang ketiga itu berdasarkan hasil penelitian stres keuangan. Jadi hari keur barang mimiti kawin mah nyewa mobil. Mereka jampang aja ya kapel nyewa mobil, datang ka ditu kapunten kumitoha mawa martabak. Hari begitu geus kawin ripuh. Ya, akhirnya kemudian berlahirlah dengan perceraian. Kemudian yang keempat, ketidakcocokan perubahan sikap. Kamari mah bager. Awas, eta teh selele. Ari geus kawin dulu atuh. Ya, perubahan sikap ketika sudah menikah. Ya. Kemudian yang kelima, konflik atau pertengkaran. Seringkali pertengkaran, makanya penting diungkapkan di awal pernikahan bahwa saya bekerja dari pagi 7:30 pulang jam 4. Kalau misalnya suami libur ada di rumah, mohon pengertiannya karena kita posisinya bekerja. Itu harus terus dikomunikasikan Dari awalnya pada saat kalau pacaran mah bener pas pacaran gitu. Iya. Nah, dari 1 sampai dengan 5 ketika ada ketidakcocokan, ketika ada stres keuangan, seringkali curhat dengan pihak ketiga. Ini yang bahaya. Dengan adanya curhat dengan pihak ketiga, maka timbullah perselingkuhan. Itu ya yang paling bahaya, Pak. Kalau hari ini curhatnya kadang-kadang di media sosial, hari ini ceritaku di media sosial gitu kan, dengan status panjang lebar. Betul. Itu yang menjadi masalah karena kenapa sudah lama menikah tapi kemudian putus di tengah jalan. Betul sih, betul. Itu yang harus kita saling jaga ya. Ini mah sebetulnya menasehati diri saya sendiri termasuk menasehati Teh Desi gitu. Sebagai bekal lah untuk pernikahan. Dan saya juga pernikahan tidak sempurna, ada hal-hal ada yang pas saya piring terbang biasa. Sudah sama pasti betul ya. Itu mah ya luar biasa lah. Ada Kan, aja. berarti kan kalau sudah berjodoh nih, kalau tadi kan dalam mencari cintanya nih Pak Didia, kalau sudah berjodoh, kan apakah cinta itu hal yang biasa nggak sih kalau cinta itu akhirnya luntur gitu loh Pak? Ada yang malah tambah cinta gitu. Kan ada yang umur 30 tahun artis tuh
Si Andre? Ngomong batur. Oh, ngomong ke batur. Ya, tapi kan di media sosial udah rame kan. Misalkan ngegugat cerai, misalkan udah 30 tahun nikah gitu. Akhirnya merasa katanya udah tidak cocok lagi gitu. Bisa nggak sih Pak kayak gitu? Luntur? Ya, kalau luntur mah sebetulnya mah manusiawi ya. Manusiawi. Oh, betul. Ketika kita pacaran aja kadang-kadang bosen gitu ya. Apalagi pada saat berumah tangga. Tapi kan ada kunci-kuncinya supaya kita langgeng. Ya, kalau nanti saya bekali 15 usaha bagaimana supaya pernikahan kita langgeng, tapi 5 aja lah diantaranya. Satu tadi sih, catat. Yang pertama, bagaimana kita saling menghormati pasangan. Oh, iya. Nah, perempuan itu dijadikan istri bukan untuk jadi tukang masak, bukan untuk jadi tukang cuci. Catat ini oleh semua laki-laki. Oleh karenanya, ketika kita mampu maka harus punya pembantu, asisten rumah tangga. Nah, kalau kita tidak mampu maka kita harus meminta maaf kepada istri kita. Hampura akang can mampu karena gaji asisten rumah tangga wayahna bantuan nu jadi pamajikan, mantuan nu jadi salaki. Ya, pun sebaliknya ya. Jadi menanak nasi, mencuci piring. Tapi bukan berarti perempuan segala-galanya. Begitu laki-lakinya libur, bantuan dong. Nah, itu termasuk ketika suami kita makan, ambilkan minum, itu kan bagian dari penghormatan. Suami kita baru datang, tasna pangmawakeun, itu bagian dari penghormatan. Termasuk bagaimana kita berdandan di rumah. Ulah kena-kena geus kawin seringkali punten ya, ketika sudah menikah udah badi pakai daster saya mentang-mentang sudah menikah begitu. Jadi tapi kan capek Pak, udah nyuci baju, nyuci piring, masak. Nah, itu makanya kemudian nyuci piring, masak itu bukan tugasnya perempuan. Bukan ya? Bukan. Tadi udah disampaikan. Jadi saya pernah dengar pas sama gini sih, nak, tugas perempuan mas satu sebenarnya nurut suami. Kata suami, nyeseh. Suami nyuci piring, anak kurang awewe lamun anak kurang dikit-dikit ku salakina teu terido mah. Kemudian yang selanjutnya memahami latar belakang pasangan. Jadi dipahami latar belakang pasangan orang teh. Oh, yang ini latar belakangnya pendiam, keluarganya kemudian ya tadi sih kan pernah menyampaikan keluarganya broken home gitu ya. Tapi kan bukan berarti negatif. Justru ketika dia kurang kasih sayang, Teh Desi harus mampu memberikan kasih sayang yang lebih terhadap suami Teh Desi. Karena latar belakangnya begitu. Oke. Sudah latar belakangnya begitu, sama Teh Desi diperlakukan di bawelan misalnya ngangeng gitu kalau poe geus kebayangkan ke rumah bawel. Dari Bapak bayangkan. Tapi memang gini ya Pak ya, kalau kita bicara tadi cinta kadang-kadang lunturnya iman oge kan yaji duayan kusnya turun naik kemudian cinta merenang gitulah gitu. Aya naik turuna gitu. Kemudian yang selanjutnya jangan curhat sama orang lain. Ya. Ketika suami kita kalau kekurangannya begini, istri kita kekurangannya begini, curhat ke batur itu yang nggak boleh. Ya. Jadi kudu curhat nu paling pas kudu ke mana? Di tempat tidur. Oh iya. Ketika kita mau tidur berdua dengan pasangan, aya mah hayangna kieu gitu. Kalau kata ini mah apa? Kata gadget mah apa? Diptok. Diptok. Itu. Ulah curhat di nama medsos des. Oh, mau beri live curhat. Ketika sudah menikah, berusahalah untuk menempati rumah sendiri. Mau ngontrak boleh, mau kos boleh, mau nyewa kamar sakamareun dengan hirup duaan juga boleh. Tapi berusahalah memisahkan diri dari orang tua. Dan yang terakhir, usahakan untuk sholat berjamaah. Laki-laki harusnya sholat ke masjid, tapi ada suatu waktu yang
kemudian Ya, harus malam sholat mungkin kan tidak usah berjamaah ke masjid. antara suami dengan istri. Apalagi kalau misalnya hari libur, misalnya hari Minggu si AA pulang, kemudian sholat duhur berjamaah, kemudian Teh Desi mendahului Teh Desi cium tangan sama suaminya. Hapunten bisi Desi tibi subuh dugikeun ka lohor aya kakirangan. Suaminya juga tidak akan berkata apa-apa, pasti berkaca-kaca cenah naon oge. Jadi sanes Idul Fitri hungkul. Oh iya. Apalagi kalau kita sudah punya anak, itu merupakan pendidikan mahal buat anak. Ya, benar. Oh, betul ya. Kemudian nanti sholat lohor ke sholat asar berjamaah lagi. Ti lohor dugikeun ka asar, desi nyuhungkeun dihapunten bisi desi aya kakurangan teu ngaladangan kanu jadi salaki. Luar biasa moal kabeuli eta mah. Harus saling. Jadi kalau sudah berkeluarga usahanya berdua berarti kan. Iya, tuh berdua. Usaha kasih sayangnya berdua. Betul. Dari suami ke istri, istri ke suami harus timbal balik, harus ada timbal baliknya. Dan ada hal yang sederhana sebetulnya. Usahakan memiliki waktu berdua meskipun sudah punya anak ya, sudah punya anak pergi berdua, sekedar minum kopi di luar berdua, kemudian ngobrol berdua. Tanggal pan kudu mawa budak gitu ya. Budak mah titipkeun ka akina, titipkeun ka ninina, berangkat berdua begitu. Ada harus diciptakan momen berdua itu. Pernah nggak? Itu kan mempererat ya. Berdua gitu, berduaan sama suami. Anak tinggalin. harus ya. Saya itu setiap bulan November, apalagi tanggal 24 di hari jadi pernikahan saya selalu menyempatkan diri untuk pergi, baik itu ke luar negeri maupun di dalam negeri. Berdua. Meskipun anak-anak waktu itu masih kecil, titipkan we ka Bayangkara ka Nina. Turutan ya. Turutan. Kamu pernah berdua. Tapi selama berdua itu dia main iPod terus, Pak, gitu. Foto-foto posting gitu. Atuh disepakati ya. Disepakati. Dua ya hitam di atas putih. Ya ini duaan tidak boleh bobogohan deui cari tanah. Aturan. Terus siga bobogohan berenang HP gitu kan. Gitu. Tapi ya memang sebuah keindahan Pak ya itu teh. Apa? Iya, enggak maksudnya ya cinta itu memang sebuah keindahan. Karena kan zuyina hubus hawati minan nisa itu kan. Jadi manusia itu diberikan apa? Zuyina itu dihiasi oleh kecenderungan jatuh cinta terhadap wanita, maka perhiasan. Wanita, anak gitu kan. Harta adalah perhiasan bagi manusia. Cinta yang tepat dan dipupuk dengan cara tepat tadi Pak ya. Iya. Itu merupakan perhiasan yang berharga gitu ya bagi kehidupan manusia. Dan ada sesuatu sebetulnya yang namanya menikah itu pasti bukan investasi yang gampang, makanya harus dipertimbangkan matang-matang. Ya, jadi kalau kita menikah sudah pasti kita ikhtiarnya juga akan berbeda. Bohong kalau misalnya menikah itu harus didasari hanya dengan rasa cinta. Bullshit. Iya. Betul. Jadi cinta juga tapi kan butuh lah. Betul. Karena menikah itu kan awalnya dari rasa ketertarikan, dari rasa cinta. Nah, tapi kan tadi kita tidak memungkiri bahwa berumah tangga apalagi zaman sekarang butuh biaya. Nah, makanya pernah saya sampaikan ke Teh Desi bahwa ketika kita menikah butuh BH. BH. Apa itu BH? Ketika butuh BH maka harus ada CD gitu. Ketika sudah ada CD maka harus KB. Nah, bagaimana KB itu bisa berjalan butuh kondom. Kayak kudu diuraykeun. BH, CD. Kondom teh naon? BH teh kita menikah butuh biaya hidup. BH. Biaya hidup. Aman. Ya. Bener. Ketika
kita butuh biaya hidup, maka kita harus CD. Harus cari duit. Cari duit. Terus harus KB itu ketika kita cari duit, maka kita harus kerja berat. Kerja berat. Wah, kalau jangan sampai enteng lah ngabiayaan sama mengukur 100.000 mengojek gue. Enggak dong. Kan kita punya cita-cita yang panjang. Maka dengan kerja berat itu akan berpengaruh terhadap kondom, berpengaruh terhadap kondisi dompet. Kondisi dompet. Gitu. Tapi terkadang kan kasih sayang juga tidak selalu berhubungan dengan isi dompet, Pak. Sebetulnya mah kalau pernikahan mah yang perempuan tidak suka mah cuma 3 hal. Apa itu? Yang pertama mah otak kosong. Otak kosong. Setuju. Kayak yang kedua omong kosong. Ya. Setuju. Dan yang terakhir dompet kosong. Setuju juga. Sudah, kalau tidak begitu. jauh. Mari ini kita Games dulu. Kuis. Ya, games dulu. Ini pertanyaan cepat ya. Ya, pertanyaan cepat. Jawabnya juga cepat. Tapi ini kayaknya untuk yang belum nikah aja kayaknya ya. Yang belum nikah berdua. Ya. Oh, Pertanyaan aku teh cepat belum ya. nikah. Aku teh belum Ini nikah. juga belum ya. Nikah, belum 2 kali. Bercanda Bu ya, bercanda Bu ya. Ada rektor ini. Rektor bercanda. Kenapa harus kan belum nikah, Bu? Would you reader? Pilih mana? reader. Ya, Oke, pilih oke. mana ya? Siapa dulu? Berdua. Langsung jawab. Langsung jawab. Gancang, langsung. Tapi ini bukan Spontan. pasangan ya, Jadi teman-teman sekarang ya. kita Bukan pasangan mau ya. nikah ya. Bukan. Lain. Jangan sampai Tedesi, mengacaukan. bukan ini pasangan Jangan ya. sampai Jangan kamu mengacaukan mengacaukan rencana ya. pernikahan. Karena kamu belum nikah kan, Tedesi belum nikah juga. Would you reader? Menikah muda tapi hidup sederhana atau menikah lebih matang dengan kondisi finansial mapan? Muda sederhana. Iya, yang pertama muda sederhana. Oke. Mereka berjodoh kayaknya. Nah. Yang mana jadi? Oke, mana nih? Yang kedua. Would you reader? Would you rather punya pasangan yang super romantis tapi kurang rajin ibadah, atau pasangan yang sederhana tapi taat ibadah? Sederhana tapi taat. Romantis kurang ibadah. Oke. Nomor 3. Would you rather menjalani cinta jarak jauh dengan komunikasi yang sehat? Jarak jauh nih, komunikasinya sehat. LDR, atau dekat tapi tiap hari sering konflik? Jarak jauh. Komunikasi baik. Jauh komunikasi baik lah. Komunikasi sehat. Oke. Pilihan Soal mana, komunikasi mah keren ya, tapi ya. Pak Dedi, would you rather nomor Would you 4? rather menikah dengan sahabat lama yang sudah sangat mengenal Anda, atau dengan orang baru yang datang membawa kejutan dan semangat baru? Orang baru. Sahabat lama. Dia sekarang kayak gitu. Kalau dulu kayaknya beda deh kayaknya. Ini kayaknya orang baru ini calonnya. Karena ini calonnya orang baru. Sahabat lama, Pak. Tapi orang baru itu ternyata mengejutkan kan ya, Tedesi ya. Dengan kejutan yang baru. Betul, Setiap ya. harinya baru-baru. Away berarti kayaknya ini sahabat, Orangnya suka masih sahabat kejutan lama. berarti. Kenapa sahabat lama kayaknya nyaman ya? Tidak Butuh perlu kenyamanan banyak menyesuaikan. Aduh. Tidak perlu banyak menyesuaikan. Would you rather punya pasangan yang selalu mendukung impianmu atau pasangan yang selalu mengingatkanmu untuk fokus pada akhirat? Mendukung impian. Iya sih, mendukung impian. Sebenarnya dua-duanya, tapi kayaknya mendukung Mendukung impian. impian lah. Karena aku sudah ingat akhirat. Kenapa Tedesi? Karena ketika kita mempunyai impian, nanti pasti akhirnya juga menuju akhirat. Wes, impiannya akhirat berarti ya. Biasanya jauh. Gimana Pak? Ada lagi gak? Udah, Sudah. Luar biasa. Ya, meskipun bermacam-macam, ada yang sama, ada yang Katanya tidak. kalau kata Tedesi katanya lebih baik menikah muda tapi sederhana. Sih, tuh kan tadi dengan kondisi mapan pun belum. Saya sepakat karena tidak ada bujangan yang kaya. Nah, tadi ngobrol sama si kakek pas makan. Bujangan lu beunghar. Jadi kudu diusahakeun babarengan, beda ari bujangan mah boga duit beakeun hari tak keneh beakeun. Tapi ketika kita sudah menikah, kita pasti mikir boga duit 10.000, 20.000, inget ka pamajikan, komo boga budak gitu ya. Inget anak, sehingga kita akan lebih secara finansial juga lebih tertibnya banyak mengelola keuangan gitu kan. Iya sih. Gitu. Kayak kemarin pas saya nanya ke bapak saya, Pak, pas sebelum nikah sama Umi punya piring nggak? Enggak, senang.
Dan nikah mah punya piring. Katel punya. Iya ya, daripada matang sudah finansial matang. Iya sih. Saya itu termasuk orang yang sangat beruntung menikah pada umur 22, usia segini sekarang sudah punya cucu. Teman-teman saya masih menyekolahkan anak yang masih di SD begitu ya. Oh iya. Tapi saya sebentar lagi merdeka, anak saya yang bungsu sebentar lagi sarjana. Aduh, gitu. Alhamdulillah sudah selesai lah. Jadi kita masih jag-jag, anak-anak sudah selesai begitu. Jadi sepakat. Jadi lebih baik menikah muda sederhana. Menikah muda, Wai. Iya. Romantis tapi kurang ibadah ya kata We ya. Iya. Karena itu nanti untuk tugas imam Bu untuk meluruskan. Makanya kan tadi yang pertanyaan berikutnya. Kalau Teh Desi mendingan kayak sederhana tapi karena yang taat sekarang ibadah. aja tidak romantis, Bu. Iya, karena romantisnya nanti ada di Teh Desi. Kalau yang ini Kalau kan. tadi pertanyaan tentang ekonomi yang gimana? penting taat ibadah. Yang hubungannya dengan ekonomi tadi gimana? Yang tadi sederhana, yang mapan. sederhana, jawabannya mapan? hidup Ya. yang hidup sederhana katanya, nikah muda Atau tapi hidup menikah sederhana. matang dengan kondisi finansial. Ada Jadi menikah nunggu dulu, mapan atau nunggu dulu mapan baru nikah. nunggu dulu gitu. finansial yang besar. Padahal tuh mapan gitu. Udah tuh nikah. Iya. Kawin ya. Iya, Teh Desi jangan marah, Teh Desi. Sepakat sih kalau itu mah. Iya, Akang, tenang. Itu Aman Teh Desi. Itu berhubungan itu Teh Desi seperti yang sudah pernah saya sampaikan, ulah ngeluh keripuh, ulah ngarajakir bagja. Ripuh mah ujian, bagja mah titipan, lamun aya randa ampihan. Tenan naon. Dievaluasi. Pilih aku keluarkan evaluasi deui, Pak. Jadi evaluasi Saya deui. tidak ikut-ikutan ya. Nanti dievaluasi ya. Menjalani cinta jarak jauh. Iya sih, Teh Desi lebih Iya, menjalani LDR, dia kan tapi mah. komunikasi baik Jarak kan. jauh tiap hari juga nanya. Ketimbang parasel wae gitu ya tiap hari ya. Bahkan telepon gak diangkat pun terus ini. Oh iya. Mana sih? Jangan telepon aku. Tapi kan bentar lagi mah gak LDR. Masih tetap LDR ya. Kerjanya tetap. Oh iya. Beda pulau. Tapi nanti Teh Desi harus harus saling mengingatkan ya hubungannya dengan ibadah. Karena hubungan dengan ibadah aja bisa jadi suami kita itu tidak sempurna. Saya seringkali diingatkan oleh istri saya ngaji bareng gitu. Karena ada masing-masing punya kelebihan dan punya kekurangan. Iya, saling melengkapi. Dan ketika kita sudah menikah, ucapkanlah innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Jangan kemudian innalillahi wa inna ilaihi raji'un itu diasumsikan meninggal. Tos pupus si anu gitu. Iya. Innalillahi kembali sama Allah. Nah, karena menurut saya innalillahi wa inna ilaihi raji'un itu kalimat yang paling romantis. Iya sih. Paling romantis. Ya, sesungguhnya kita milik Allah, kita akan kembali kepada Allah. Begitupun dengan pasangan kita. Iya. Nah, sesungguhnya kamu itu milik aku. Gitu. Kemanapun aku pergi, aku pasti akan kembali kepadamu. Romantis banget ya Allah. Gitu ya. Oke, sobat Masaka. Udah ya? Closing statement. Closing statement begini, Teh Desi, ketika nanti sudah terwujud, jangan lupa bersujud. Nah, bagi Awai, kalaupun belum terwujud, jangan lupa terus bersujud ya. Bersujud. Betul. Hidup itu terkadang tidak sempurna ya. Nanti pernikahan Teh Desi juga mungkin tidak akan sempurna. Di jalannya ada aja hambatan ya Pak ya. Terkadang mungkin nangis dan lain. benar. Seperti tegukan kopi ini, kadang pahit, ada manisnya, ada nikmat. Hubungan dengan tegukan ini. Jadi saya mengingatkan sama Awai khususnya, yang pertama, jangan menciptakan kegelisahan karena kita memikirkan masa depan. Oh ya betul. Kemudian jangan menghidupkan kesedihan karena kita mengenang masa lalu. Nah, jadi nikmati apa yang ada di tangan kamu, hiruplah udara segar dan ucapkan alhamdulillah. Coba Tegukan terakhir.